remaja, apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Yes, Waduh. yes, yes. Suaranya sampai ke sini Kak terdengarnya ya. Terdengarnya ya Kak, wah luar biasa. Kayaknya tadi tuh suara anak tanggung doang Kak, anak remajanya belum. Masih kurang. Masih Berarti kurang disapa kurang lagi, Kak. kencang ya Kak. Iya. Kurang semangat gitu ya Kak. Kita ulang lagi ya Kak. Oke. Kita pokoknya harus mengulang sapaan sampai adik-adik tanggung dan remaja semangat. Semuanya Oke. menjawab. Yuk kita sapa ya. Selamat hari Minggu anak tanggung dan remaja. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, itu baru yang namanya semangat. Semangat. Berarti Wah, itu tandanya jarak itu tidak jadi penghalang Kak. betul Kak. Aduh. Walaupun kita berjauhan tapi tapi hati kita tetap dekat ya Kak. terasa dekat. Terasa Oke, dekat. Luar mantap. biasa. Quotes hari ini luar biasa memang. Oke adik-adik, biar semakin semangat ya Kak. Kita akan angkat satu lagu pujian biar kita ini sangat pas banget sama yang tadi Kakak bilang gitu. Iya. Walaupun jauh tapi terasa dekat. Terasa dekat. Biar lebih dekat lagi kita akan nyanyikan lagu. Bagaimana aku harus mengatakannya. Betul. Kalau nggak bisa mengatakan ya udah kita nyanyi nyanyikan. aja. Luar biasa memang ya. Yo adik-adik yang nggak bisa mengatakan perasaannya, kita nyanyikan sama-sama ya Deko. Kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita ulang dari bagaimana ya Kak? Dimulai dari bagaimana? Bagaimana aku harus mengatakannya tentang perasaan di hatiku. Oh Tuhanku, aku sungguh mengasihinya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, berarti gitu ya Kak, kalau misalkan nggak tahu harus mengatakan apa perasaan kita, kita nyanyikan saja Kita ya ungkapkan Kak. aja Kita dari lagu, ungkapkan Kak. dari lagu. Semoga yang kita ingin katakan Tersampaikan melalui Tuhan ya. Oke, biar semakin semangat lagi kita akan bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Kita nyanyi sama-sama ya Deko. Yuk berdiri boleh anak kelas tanggung dan remaja. Biar makin semangat ya Kak. Yuk kita boleh sambil landep kali ya Kak. Oke, biar Boleh nggak sam- pegel ya Kak. Iya, biar exercise dulu kita. Roh Allah ada di dalamku. Kita menari. Bukan menari seperti
sampai sini ya Kak, jelas wah walaupun udah lama nggak landek masih bagus ya landek adik-adik kita. Berarti nanti kalau misalkan udah selesai pandemi ini, kayaknya udah bisa adik-adik kita. Kayaknya landek-landek ya. Betul, kita kayaknya harus buat acara Kakak Ervan lagi ya Kak. Harus itu Kak, nggak sabar ya Kak. Iya, makanya kita Semoga- doakan ya Dek, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa segera berkumpul sehingga kita bisa mengadakan acara-acara kegiatan KKR kita dengan lebih mantap lagi. Amin. Oke Kak, sebelum itu biar doa kita didengar oleh Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Kita nyanyi sama-sama ya Dekku. Sambil bertepuk tangan. Yuk yang mau disatukan hatinya dengan Tuhan Yesus, kita nyanyi dengan kuat-kuat. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkan. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gandengan tangan. Tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Adik-adik boleh kembali duduk, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami ingin mengucap syukur ya Bapa, karena berkat-Mu ya Bapa kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Engkau di sini bersama-sama di tempat kami, di rumah kami masing-masing ya Bapa. Bapa, di mana Bapa kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, dan mungkin sebentar lagi Bapa kami akan melakukan aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini ya Bapa. Biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Oke, tadi kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi, kita sudah exercise juga ya Kak. Sekarang waktunya kita bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyi, kita akan melatih lidah kita Kak. Kita mau bernyanyi lagu I Want to Be Your Friend. Oke, kita nyanyi sama-sama Deku. Yo, jangan lagu barat yang lagu pop tahu, lagu rohani pop lagu rohani barat gak tahu ya. Kita nyanyi sama-sama biar kita belajar. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, little bit, little bit more. Kita ulang sekali lagi. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, little bit, little bit more. Oke, tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, sekarang waktunya kita untuk apa Kak? Mendengarkan firman Mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Kak, kita boleh siapkan hati kita akan angkat satu lagu pujian, kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami sudah memuji-muji nama-Mu lewat pujian kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ke tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata-kata Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, anak tanggung dan remaja. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita bisa kebaktian bersama. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Beginilah firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tema kita hari ini, Petrus menyangkal Yesus. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kita tahu Petrus adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Petrus selalu gerak cepat. Petrus ini murid yang paling dikasihi Yesus. Kita bisa melihat di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 30. Matius 14 ayat 28 sampai 30. Ketika Yesus berjalan di atas air, maka Petrus berkata,
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Inilah sifat Petrus. Petrus ini memang luar biasa deh. Petrus ini memang sangat dekat dengan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, Petrus juga berkata kepada Yesus, "Sekalipun semua mereka meninggalkan Engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau." Itu bisa kita lihat di Markus 14 ayat 29 sampai 31. Markus 14 ayat 29 sampai 31. Begini firman Tuhan. Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Itulah Petrus, murid yang luar biasa, ya. Murid yang luar biasa, selalu mengatakan kepada Yesus, "Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau." Itulah Petrus, murid Yesus, yang kita bahas pada hari ini. Bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Adik-adik kekasih di dalam nama Yesus Kristus, memang ketika pencobaan itu datang, seperti Petrus, walaupun dia ikut terus Yesus, tetapi rasa ketakutannya yang lebih besar dari apa yang dia pikirkan selama ini, apa yang dia ucapkan. Kenapa? Karena Yesus, gurunya, sudah ditangkap. Dan dia takut akan mereka jadikan dia seperti Yesus juga. Sehingga seorang wanita pun yang bertanya kepadanya, "Apa? Aku tidak tahu apa yang kau bilang." Hanya perempuan-perempuan yang bertanya kepadanya. Tapi dia menyangkalnya. Seperti yang kita baca tadi di dalam Alkitab kita. Bagaimana seorang perempuan yang bertanya kepadanya. Kita mulai dari ayat 56 tadi. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamat-amati lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan,
aku tidak kenal dia. Sebanyak 3 kali. Lalu ayam berkokok dan Yesus memandang dia. Teringat Petrus ketika Yesus berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Lalu Petrus pergi keluar. Dia menangis. Dia menyesal. Tapi apa yang diucapkan Yesus kepadanya telah terjadi. Apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Itu sudah terjadi. Untuk itu Petrus keluar menyesal. Dia menangis, adik-adik. Ada penyesalan dalam dirinya karena dia telah menyangkal Yesus, guru yang dia kasihi, guru yang selama ini bersama-sama dengan dia. Betapa banyak mujizat-mujizat yang terjadi di depan matanya sendiri. Tetapi ketakutannya lah yang membuat dia menyangkal Yesus. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita juga sering menyangkal Yesus. Padahal kita sudah tahu bagaimana kasih Yesus itu luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita ada sebagaimana ada saat ini, semua bukan kekuatan dan gagah kita, tapi semua karena kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, adik-adik. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Tapi kitalah yang sering sekali mendukakan hati Tuhan. Lewat perbuatan kita, cara berbicara kita, tingkah laku kita, sehingga Tuhan sedih melihat kita. Tapi kasih-Nya begitu luar biasa. Seperti Petrus, dia menyesal, dia menangis. Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengasihi Petrus. Begitu juga Tuhan mengasihi kita, adik-adik. Adik-adik, walaupun kita tidak tatap muka, tapi setiap hari Minggu, marilah kita kebaktian. Walaupun kita tidak tatap muka, adik-adik di rumah, tapi ikuti terus kebaktian. Sering juga kita menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus. Kadang kita makan di satu restoran atau makan di luar rumah, kita malu untuk berdoa. Itu juga sudah menyangkal. Kita malu mengakui bahwa kita orang Kristen yang kalau makan memang kita harus berdoa. Tapi melihat orang banyak, malu. Itu juga sudah menyangkal. Ya. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah malu menunjukkan bahwa kita orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sering juga kita malu mengakui, ya. Malu mengakui kita orang Kristen. Kalau orang tanya, kita enggak menjawab. Ya. Kita tidak menjawab. Ya. Itu sudah menyangkal juga. Terus ikut kepercayaan agama lain juga, itu juga sudah menyangkal. Tapi kita harus ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, Dia rela menderita untuk kita anak-anaknya. Bahkan Dia harus mati di atas kayu salib
Bukan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, tapi karena kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Itulah yang harus kita renungkan setiap saat. Seperti Petrus, dia menyesal adik-adik. Dia menangis, dia minta pengampunan kepada Tuhan. Kita juga jangan pernah menyangkal Yesus. Jangan pernah kita mendukakan hati Tuhan lewat perbuatan kita, kata-kata kita yang sering sekali menyakitinya. Mulai hari ini, marilah kita belajar untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Hormat kepada orang tua. Apapun yang disuruh orang tua, jangan melawan. Itulah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Inilah firman Tuhan hari ini adik-adik. Dan kita angkat satu pujian. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi untuk memberitakan firman-Ku, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagiku. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi untuk memberitakan firman-Mu, melayani lebih sungguh. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah firman yang kami dengar ya Bapa. Biarlah kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar melalui kami nama-Mu dipuji dan disembah ya Bapa. Kami percaya bersama Yesus kami mampu untuk melakukannya. Bersama Tuhan kami mampu untuk menjalankan, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik ya Bapa, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Oleh karena itu, yuk kita siapkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan yang terbaik kita buat Tuhan Yesus. Dan kita akan angkat satu lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan sama-sama ya Dekku. Persembahanku pada Yesus.
Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kasih-Mu tiada berkesudahan. Bapa, kami berdoa Tuhan, adik-adik kami KKR Runggun Tambun, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau menyertainya. Tutup bungkus dia selalu dengan kuasa Tuhan. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan, orang tua dari adik-adik kami, berkati kesehatannya Bapa, berkati usaha dan pekerjaannya. Begitu juga Bapa, kami berdoa gereja kami Runggun Tambun ini Bapa, mulai dari pendeta, pertua, diaken, orang naras, jemaat Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, berkati kesehatannya, berkati usaha dan pekerjaannya. Bapa di dalam surga, Bapa, kami berdoa Tuhan, buat persembahan yang Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan, biarlah persembahan kami bisa untuk pelemaran kerajaan Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami berdoa bangsa dan negara kami, pemerintahan kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Lalukanlah virus corona ini ya Bapa, biarlah kami dapat berbakti bersama-sama dengan adik-adik kami di gereja. Begitu juga Tuhan, kami berdoa pemerintahan kami, mulai dari tingkat teratas Bapak Presiden kami Joko Widodo. Tuhan, tetap Engkau beri hikmat kepintaran kepadanya yang dari Tuhan dalam memerintah negara kami ini. Sampai tingkat yang terendah RT Bapa, biarlah mereka semua bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa guru-guru KHKR Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kesehatan kami, usaha dan pekerjaan kami Tuhan, berkati semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan persembahan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sekarang sebelum kita akhiri ibadah kita Kak, kita akan angkat satu lagu pujian, kita nyanyikan lagu Allah Peduli. Kita nyanyikan ya. sama-sama dengan sepenuh hati dan setulus hati kita. Yang ku simpan
kita akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama doa, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa di minggu ibadah kita yang minggu akan depan datang. ya. Yo, oke, sampai jumpa Deko. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.